Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan belajar simulasi dan komunikasi digital, bab kewargaan digital ya. Saya share dulu layar saya. Oke. Terus ini ya materi kita ini. Kita akan bahas ini kewargaan digital ya. Sebagai pendahuluan, manusia itu mesti butuh berkomunikasi ya. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu cara manusia untuk menyampaikan informasi. Jadi kualitas sebuah komunikasi itu bisa dilihat dari akurasi informasinya ya, benar tidaknya, tingkat benarnya itu ya. Kemudian selain itu juga bisa penerimaan, bagaimana agar bisa diterima oleh komunikannya ya, penerima informasi itu. Kemudian kalau dulu hanya komunikasi itu dilakukan kepada orang per orang ya, kalau sekarang sudah meluas lagi, jadi komunikasi data ya, ada pengiriman pesan atau informasi atau data ya. Kemudian apa fungsinya komunikasi itu? Jadi komunikasi itu bisa menyampaikan pikiran, ide, perasaan dan segala macam ya. Yang jelas tidak akan terisolasi ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang. Sungguh menyakitkan ya seseorang kalau diputus komunikasinya itu. Kemudian ketika kita menginginkan informasi, kita butuh berkomunikasi. Ya. Selain itu, kayak sekarang yang kita lakukan belajar, juga untuk menambah pengetahuan, juga butuh komunikasi. Ya. Kelebihan teknologi. Ya. Sekarang teknologi digital ini biayanya rendah ya. Kita untuk ketemu cukup kita via aja ya, video conference, belajar ya. Kita tidak perlu ke sekolah ya. Atau misalnya satu saat kalian di sekolah, saya lagi bepergian kemudian kita bisa video conference ya. Kemudian alat-alat teknologi semakin stabil ya, praktis, mudah ya, ukurannya kecil, kualitasnya juga bagus ya. Gangguan cuaca juga tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian banyaklah ya keunggulannya ya. Cuman kekurangannya tentu sebuah gambar kayak saya di belakang tadi bukan gambar sebenarnya ya, gambar virtual. Kadang juga warna bisa berdegradasi, kadang jelek ya terlihat di HP kalian atau di monitor kalian ya. Kemudian kadang kita perlu merubah ya dari analog ke digital, tapi sekarang sudah karena semuanya sudah hampir digital semua. Kemudian tentunya biayanya itu ya, pulsanya itu ya. Apalagi kalau mau dipakai untuk lihat televisi atau lihat radio, tentu semakin besar lagi. Nah, untuk itu agar kita bisa berkolaborasi, kita pakai bareng-bareng ya media digital ini perlu bekal ya. Kalian perlu dibekali dengan etika sebagai warga digital ya. Makanya perlu kita sampaikan ini. Jadi kewargaan digital ini punya fungsi ya. Pertama, mengembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab ya. Jadi harus bertanggung jawab ya.
termasuk keputusan etis dalam dunia jaringan ya. Kemudian menolong masyarakat muda interaksi yang aman, bagaimana kita berinteraksi yang aman di dunia digital saat ini. Kemudian, nah, cuman sekarang ada pengaruh ya, berpengaruh pada ekonomi, sistem ekologi ya. Dan yang jelas kita harus pandai-pandai ya memanfaatkan teknologi informasi ini. Ya. Kemudian manfaatnya mempelajari kewargaan digital ini, kita punya pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan teknologi informasi itu. Mungkin yang lain orang tua kita mungkin tidak tahu bagaimana memanfaatkan belajar pakai HP kalian, tapi kalian sudah luar biasa ya. Kemudian manfaat yang lain bisa mengekspresikan sebuah ide ya, gagasan, dan tentunya dengan norma yang sopan santun, tanggung jawab, dan punya etika ya saat berkomunikasi ya. Jadi konsepnya begini, kita hidup saja juga harus menghormati privasi ya, milik orang ya. Di sana ada hak dan kewajiban, kemudian serta kepantasan atau norma pantas apa enggak kita misalnya mau bicara atau menunjukkan sesuatu ya. Itu juga berlaku di dalam dunia jaringan ya, dalam media sosial dan segala macam ya. Nah, tidak ada bedanya ya. Masalah-masalah seperti ini ya sama persis ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai warga digital yang cerdas ya, harus mengutamakan kebenaran ya, jangan asal share ya. Pokoknya di-share ya. Nah, itu bisa jadi kita bisa menyebarkan fitnah nanti ya. Kemudian menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik. Jadi oh ini tidak baik ya, jangan dilakukan. Jadi kita harus punya kontrol pribadi ya. Kemudian penting perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Jadi termasuk dalam pemilihan kata ya, dalam misalnya di WA ya, kata-kata ketika kita menghadapi atau di situ anggotanya ada banyak orang, maka kita harus hati-hati pakai kata-kata yang kita tulis ya di pesan itu. Jangan sampai ini menyebarkan ujaran kebencian, sara, ya, tidak membuka tautan yang mencurigakan. Itu ya, itu. Kemudian bagaimana pelaksanaan kewargaan digital ini? Jadi misalnya dalam saat ini kayak gini, lingkungan belajar ya di sekolah ya. Dalam belajar kita perlu akses yang jelas ya. Untuk menjadi warga digital butuh akses ya, butuh pulsa, adanya sinyal dan segala macamnya. Tentu tidak semua orang bisa ya. Syukur kalian sudah bisa ya. Kemudian komunikasi digital diharapkan kalian bisa memilih ya. Oh ini yang terbaik seperti ini ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa masing-masing. Nah, yang jelas teknologi informasi itu dibutuhkan untuk literasi digital ini untuk belajar ya, untuk belajar. Ini lingkungan belajar. Kemudian di lingkungan sekolah, karena kewargaan digital ini merupakan hak ya, hak sehingga di dalamnya kita bebas bicara dan mengungkapkan pendapat, tetapi di dalamnya juga punya kewajiban ya, mengikuti aturan ya, membantu memanfaatkan teknologi. Misalnya ada temannya tidak bisa ngirim tugas, dibantu itu ya. Ini bagian dari kewajiban. Kemudian yang kedua ada etika digital, harus menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya, nggak asal ngomong, nggak asal posting ya. Kemudian yang ketiga keamanan ya, jadi tentu berhati-hati dalam menyimpan informasi ya.
Yang terakhir di dalam kehidupan di luar lingkungan sekolah. Nah, ini yang berbahaya yang sekarang sering muncul ya, hukum digital ya. Jadi eh, kita hati-hati ya, jangan sampai kena delik hukum ya di dalam kita make internet, make HP dan macam atau media sosial yang lainnya. Kemudian ada transaksi digital. Kita cukup belanja sekarang online ya. Kita perlu mengetahui kelebihannya, resikonya apa. Kalau terjadi uh, tidak diinginkan harus kemana. Nah, kita harus cerdas seperti itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, masalah kesehatan. Tentunya ini akan berpengaruh pada mata, kepala, dan segala macam ya. Mungkin bisa pusing kalau terlalu lama. Nah, secara spesifik saya ungkapkan di sini ya, hukum digital tadi yang nomor satu tadi ya, eh, bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri seseorang ya, atau properti online miliknya orang merupakan perbuatan yang melanggar hukum ya. Apa saja yang melanggar rata-rata ini ya dalam 5 aspek biasanya. Pertama, hak cipta. Jadi miliknya orang, karya orang dipakai ya. Atau merek dagang dipalsukan. Jadi ada sebuah kemasan, kalian pakai kemasan itu, kalian palsukan untuk jualan kalian sendiri. Nah, itu melanggar hukum ya. Fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, ini yang sering dipakai di Undang-Undang ITE ya. Ketika kalian memposting seseorang, kemudian seseorang itu tidak terima, ya, kalian tidak izin untuk memposting itu bisa berbahaya. Aspek privasi juga gitu, milik orang ya. Benar, aspek yurisdiksi dalam ruang siber. Nah, apakah ini berbahaya atau tidak? Atau yang kita share itu sebenarnya tidak benar. Maka kita kadang-kadang perlu ya saat ini untuk belajar cyber law ya, hukum di bidang internet ya, cybercrime ya, ada digital forensik ya. Nah, ada tips ya, tata krama untuk menjadi keluarga digital yang baik dan benar ya. Jadi sebelum kalian melakukan apa-apa, memposting atau menuliskan sesuatu di medsos ya, di dunia internet, pertanyaan ini harus kalian tanyakan ke diri kalian. Is it true? Apakah benar? Ya. Kemudian, apakah yang kalian posting itu menyakitkan tidak? Ya. Ilegalkah? Ya. Apakah benar kita termasuk yang menyebarkan? Ya. Pentingkah? Kalau tidak penting ngapain? Ya. Santunkah? Ya. Apakah termasuk sopan? Jangan-jangan orang yang membacanya menganggap kita sombong atau seperti apa? Ya. Nah, ini harus jadi pertanyaan pada diri kalian sebelum kalian memposting sesuatu. Nah, contoh ya, pelanggaran etika ya. Ketika kita lagi belajar mengajar seperti ini, disela ya. Atau kalian speakernya dibuka ya, sementara di rumah kalian rame. Nah, itu juga pasti mengganggu ya. Mengalihkan pembahasan, lagi kita membahas sesuatu tapi kalian mengalihkan ke yang lain, menunjuk atau membentak atau menghina statement orang lain. Jadi kita tidak perlulah kadang-kadang tidak perlu menanggapi ketika ada orang marah dan segala macam. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya. Ini biasanya kadang-kadang kita memahami pakai bahasa Madura, sementara ada anggota lain tidak, misalnya ya. Kadang-kadang kita pakai bahasa Madura sehingga orang jadi tanda tanya apa itu. Ya. Memuat konten yang dilarang seperti promosi, kita lagi di grup, kemudian kalian promosikan dagangan kalian tanpa izin ya. Pornografi, judi, menghilangkan atau menunjukkan tanda-tanda tidak kembali. Kalian lagi belajar seperti ini, video conference, ditanyai,
tidak jawab, termasuk ya, atau bahkan meninggalkan atau bahkan menutup ya, itu tidak baik ya. Tugas kalian ini tentu ini pakai kata-kata sendiri barangkali ya. Apa maksud dan tujuan diberikan materi kewargaan digital ini ya. Itu tugas kalian ya. Barangkali ada sesuatu yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Cukup ya. Silakan japri saya kalau ada yang ingin bertanya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.